Tawuran akibat peredaran narkoba. Menu spesial jemaah calon haji lansia. Minuman hangat diminati wisatawan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kasus kerusuhan bentrok warga di Sumatera Utara dipicu karena peredaran narkoba. Program pengentasan konflik warga dinilai kurang efektif hingga terus berulang. Maraknya tawuran di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, dipicu karena peredaran narkoba yang cukup tinggi. Program pengentasan problem sosial seperti pelatihan pemuda bela negara di kawasan Kota Medan belum dapat menuntaskan persoalan tawuran antar warga. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang tawuran di Kota Medan bagian utara sudah lama. Beberapa program pelatihan telah dijalankan namun tidak terlalu efektif. Bobi menegaskan tawuran di Belawan sangat dipengaruhi oleh peredaran narkoba. Instansi terkait dan masyarakat diimbau untuk bersama-sama memerangi narkoba di lingkungannya. Sebenarnya untuk di sana, di Medan dulu kita sudah pernah buat namanya pemuda bela negara. Itu pemuda-pemuda khusus Medan bagian utara sudah pernah kita latih selama 1 tahun bahkan. Itu dilatih di Kodim dulu, kita latih di Kodim kepada pemuda-pemuda di sana, anak-anak pemuda di sana kita latih namanya di Kodim. Dan di sana Angkatan Laut juga untuk membantu melatih pemuda-pemuda di sana agar tidak menjadi tawuran. Tapi yang perlu sama-sama harus menjadi dasar dari semua ini adalah sama saya suarakan penyalahgunaan narkobanya. Sebelumnya bentrok antar pemuda di kawasan Belawan beberapa kali pecah hingga menimbulkan korban jiwa. Bahkan Kapolres Pelabuhan Belawan menjadi korban lemparan batu. Pasca peristiwa ini, Kompolnas juga sempat berkunjung ke Sumatera Utara. Mereka meminta pemerintah daerah dan Polda Sumut segera menuntaskan kasus tawuran warga. Kompolnas mendukung investigasi kasus ini. Tawuran yang sering terjadi di Belawan merupakan permasalahan sosial dan pemerintah dinilai harus fokus menyelesaikannya. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, praktik pemalsuan dokumen mobil terbongkar. Personil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menyita puluhan mobil mewah, termasuk sejumlah mobil Mini Cooper antik. Ini adalah rekaman yang diambil petugas saat menggeledah bengkel perakitan mobil Mini Cooper antik di Kota Medan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menangkap pelaku pembuat dokumen mobil Mini Cooper palsu. Setiap dokumen berupa STNK dan BPKB dijual seharga Rp750.000 hingga Rp4 juta. Dan aksi ini sudah dilakukan di 6 provinsi 3 tahun belakangan. Dari penggerebekan ini, 11 pelaku yang terlibat diamankan ke Polda Sumut. Untuk barang bukti, petugas menyita lebih dari 20 unit mobil, termasuk mobil Mini Cooper yang disita dari 6 provinsi di Indonesia. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Sumaryono, pemalsuan dokumen ini sudah berjalan selama 3 tahun terakhir. Diperkirakan terdapat lebih dari 700 dokumen kendaraan palsu sudah dijual pelaku. Dalam kasus ini terdapat 3 klaster berbeda, yakni klaster pemesan yang berasal dari bengkel perakit mobil Mini Cooper dengan spare part dari luar negeri. Klaster pemesan yang berasal dari pemilik kendaraan yang hanya memiliki BPKB namun tidak memiliki STNK. Dan klaster pemesan yang berasal dari para debt collector yang menarik mobil dari para nasabah namun tidak menyerahkan mobil sitaan ke perusahaan. Sementara ini kita berhasil mengamankan sebanyak 25 roda 4 dan 1 roda 2. Dan kemungkinan masih banyak yang lain akan kita telusuri lagi karena dari yang bersangkutan
ini kurang lebih sebanyak 600 sampai 700 dokumen telah tersebar ke seluruh Indonesia. Dalam kasus ini, para pelaku kini terancam akan dipenjara selama 6 tahun karena dijerat dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan dokumen. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara Kapolres Pelabuhan Belawan, Ajun Komisaris Besar Polisi Olowan Siahaan menjadi korban penyerangan dalam tawuran antar pemuda di seputaran Tol Belmera Medan Labuhan. 2 pemuda mengalami luka tembak, 1 di antaranya meninggal dunia. Penyerangan terhadap Kapolres Pelabuhan Belawan, Ajun Komisaris Besar Polisi Olowan Siahaan berawal ketika tawuran antar pemuda berlangsung di kawasan Jalan Tol Belmera Medan Labuhan. AKBP Olowan kemudian melintas untuk membubarkan tawuran antar pemuda. Massa cukup beringas dengan membawa batu dan petasan. Bukannya bubar, pemuda yang didominasi anak remaja justru melakukan penyerangan terhadap Kapolres Pelabuhan Belawan, termasuk mobil-mobil yang melintas dengan menggunakan batu dan petasan. Tembakan peringatan juga tidak dihiraukan dan tetap melakukan penyerangan. Petugas kemudian memutuskan untuk menembak ke arah kerumunan pelaku tawuran, hingga 2 di antara puluhan pemuda yang terlibat tawuran mengalami luka tembak. Dalam proses perawatan di rumah sakit, 1 di antaranya meninggal dunia di rumah sakit. Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Wisnu Hermawan Februanto mengungkapkan sebanyak 20 pemuda pelaku tawuran sudah ditangkap, 17 di antaranya positif menggunakan narkotika. Saat ini Polda Sumut bersama Kompolnas sedang melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Pelabuhan Belawan. Ketika Kapolres lewat tol, itu terjadi pelemparan terhadap beberapa kendaraan yang lewat situ. CCTV kita ambil, kemudian terjadi pelemparan terhadap kendaraan-kendaraan lewat situ. Kapolres turun di situ, kemudian menghalaulah anak-anak yang mencoba mengganggu kendaraan yang ada di sekitar situ. Tetapi mereka melawan sehingga Kapolres melakukan diskresi menembak para masyarakat atau kerumunan masyarakat yang mencoba mengganggu lalu lintas di sekitar tol. Memang ada korban. Sebelumnya tawuran antar pemuda di kawasan Belawan sering terjadi dan sudah sangat meresahkan masyarakat setempat karena menimbulkan kerugian mulai dari kerusakan rumah hingga kendaraan warga. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Embarkasi Medan siapkan menu spesial, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Asrama Haji Embarkasi Medan siapkan menu spesial bagi jemaah calon haji lanjut usia. Mulai nasi hingga daging dimasak khusus hingga sangat lembut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya pun lapor ke panitia pengadaan. Setiap hari dapur Asrama Haji Embarkasi Medan ini menyiapkan ribuan porsi untuk konsumsi jemaah calon haji dan petugas. Selain dapur higienis, menu makanan pagi, siang, sore juga telah ditentukan oleh petugas haji. Jadwal menu dirotasi terdiri dari ikan, daging rendang, daging ayam, telur dan beragam sayur, serta buah-buahan, jus, serta puding. Khusus bagi jemaah calon haji yang lansia tersedia menu makanan spesial. Nasi yang lebih lembut, ikan dan daging tanpa tulang, sayur sup atau sayur bening. Sebuah bahan makanan dibuat selembut mungkin. Petugas dapur Basaria Sitompul mengatakan 30 orang tim masak telah disiagakan agar selalu siap di dapur. Menu bagi lansia khusus disiapkan untuk menjaga kondisi kebugaran sehingga tidak boleh pedas dan asin. Ya, dia itu tidak boleh pedas, sama yang apapun tidak boleh pedas, standar aja. Makan orang itu. Itu memang dibedakan, Bu, ya? Dibedakan, selalu dibedakan. Makan lansia sama orang makan dibedakan, masih sehat-sehat.
Jemaah calon haji Zubaidah Jairo mengaku menu makanan yang disediakan pas dengan seleranya. Dagingnya lembut sehingga tidak menyulitkan saat mengunyah. Enggak pas garamnya. Jadi ini sesuai sama selera ibu lagi. Selera mah kayak ke sini datangnya enggak ya, Pak? Jadi hari ini makannya pakai apa? Nggak boleh dikasih. Apa? Makannya pakai apa lauknya? Lauknya. Kalau kami di desa, kalau yang ini ikan, apa sup, daging kan, yang ini. Kalau untuk dagingnya keras nggak mau? Enggak. Bagi jemaah calon haji lansia dan disabilitas, Asrama Haji Embarkasi Medan juga menyediakan tempat makan khusus yang terpisah dengan ruang makan utama. Lokasinya menyatu dengan gedung hotel jemaah agar tidak menyulitkan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, semburan lumpur yang terjadi di Kabupaten Mandailing, Natal bukan disebabkan adanya kegiatan industri, namun karena adanya rekahan tanah secara alami. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan saat ini intensitas semburan sudah menurun. Pengamatan terakhir semburan lumpur di Desa Roburan Dolok, Kabupaten Mandailing, Natal mulai reda. Semburan lumpur panas ini disebutkan karena adanya rekahan tanah yang terjadi secara alami. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang semburan lumpur tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan industri di sekitar lokasi. Dari hasil penelitian Kementerian SDM, semburan lumpur tersebut berasal dari retakan tanah karena di lokasi tersebut masih ada potensi gas alam. Sebenarnya sudah konfirmasi bukan hasil dari kegiatan manusia atau bukan dari kegiatan kegiatan industri tambang ataupun apapun yang ada di sana ya. Itu memang hasil dari retakan bumi yang disampaikan oleh SDM kami, dan itu menandakan sebenarnya masih ada potensi gas ataupun geotermal lagi yang ada di dalam situ. Karena dia sudah mengeluarkan gas dengan sendirinya. Soal dampak Bapak, yang dampaknya itu terhadap masyarakat dan lingkungan. Dampak karena kan sebenarnya sudah berhenti berahan ya, sudah berhenti, sudah semburannya juga perlahan sudah berkurang kapasitasnya, dan ini sudah kita komunikasikan penanganannya. Semburan lumpur di desa ini secara alami sudah ada sejak lama dalam jumlah kecil. Namun pada minggu lalu muncul semburan lumpur dengan intensitas besar yang menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian warga. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membentuk holding BUMD bersama pemerintah kabupaten kota. Rencana ini dinilai mampu meningkatkan pelayanan publik. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan sambutan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara akan dilakukan dengan membentuk holding badan usaha milik daerah BUMD. Holding BUMD ini nantinya akan meningkatkan SDM dan pelayanan publik. Wacana ini tertuang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026 Sumatera Utara yang berlangsung Senin di kantor Gubernur. Musrenbang ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Investasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Forkopimda Kabupaten Kota, serta perwakilan BUMD. Di hadapan peserta musyawarah, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyampaikan akan mendorong pemerintah kabupaten kota untuk merangkum kebutuhan dalam percepatan pembangunan. Untuk sasaran makro pembangunan disebutkan akan ada insentif fiskal untuk mendorong kinerja dan pelayanan publik di daerah masing-masing. Bobi Nasution mengusulkan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat diterapkan holding BUMD antara provinsi dan kabupaten, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik, kemudian adanya dukungan bank daerah sebagai alternatif pembiayaan. Kebetulan itu kan BUMD yang khusus pelayanan ya, seperti air. Sebenarnya BUMD ini semuanya mau memberikan pelayanan air, cuman kadang-kadang mau investasi berat, uangnya nggak ada, dan pinjaman kadang-kadang tidak berhasil maupun asetnya tidak mencukupi. Jadi asetnya bagus disatukan, tadi kami diskusi dengan Pak Tony, jadi asetnya bisa disatukan baik dari provinsi, kabupaten, kota, sehingga nilai aset yang besar, jadi kalau maupun pembiayaan lebih gampang.
Seluruh OPD diminta agar tidak asal melakukan penganggaran seperti temuan anggaran yang tidak masuk akal, tusuk gigi, dan busi racing yang jumlahnya sangat besar. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Minuman tradisional diminati wisatawan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara terdorong merasa prihatin dengan pendidikan anak-anak pesisir, sekelompok mahasiswa dan pelajar buka sanggar rumah edukasi di Desa Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Di sini anak-anak putus sekolah diajarkan membaca dan menulis. Sebuah bangunan terbuka tanpa dinding di Dusun 19, Desa Bagan Percut dijadikan sanggar rumah edukasi anak pesisir. Di sini ratusan anak-anak yang mayoritas putus sekolah berkumpul untuk belajar membaca dan menulis di setiap akhir pekan. Tidak hanya anak-anak putus sekolah, sejumlah siswa sekolah dasar yang membutuhkan pendampingan dan pembelajaran ikut menjadi peserta. Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir yang dibangun pada Juni tahun 2022 berawal dari keprihatinan sejumlah relawan yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar melihat banyaknya anak-anak di pesisir yang minim literasi. Untuk semakin menarik minat anak-anak, sesekali para relawan mengajak anak-anak untuk berdiskusi atau belajar membaca di atas kapal milik nelayan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca untuk anak-anak pesisir, karena di pesisir ini masih banyak anak-anak yang tidak peduli, yang masih kurang untuk membaca dan literasinya sangat rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja atau mencari ikan daripada membaca atau belajar. Warga di sekitar Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir mengaku sangat terbantu dalam meningkatkan kemampuan pendidikan anak-anaknya. Beberapa anak didik di Sanggar Rumah Anak Pesisir ini bahkan mampu meraih prestasi membanggakan di sekolah. Perubahannya anak ini asal mau belajar datang. Perubahannya itu aja lah, dia mau belajar perubahannya. Oh, berarti niat belajarnya makin tinggi ya? Makin tinggi belajarnya itu. Dan ibu pun ranking juga dapat juara dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Alhamdulillah belajarnya makin ada sanggar ini makin maju belajarnya. Warga dan relawan berharap pemerintah dapat memberi perhatian untuk memberikan bantuan berupa buku bacaan atau fasilitas belajar mengajar. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, persoalan pengelolaan sampah masih terus berkembang. Tahun ini Universitas Sumatera Utara bertekad akan mengelola sampah sendiri dan dijadikan kompos dan bahan bakar. Saat ini Universitas Sumatera Utara telah menguji dan meneliti pengolahan sampah organik dan anorganik menjadi kompos dan bahan bakar. Dengan alat pengolahan sampah terpadu buatan mereka, sampah organik diproses menjadi kompos dan pengembangan maggot yang terintegrasi dengan peternakan. Sedangkan sampah anorganik akan didaur ulang menghasilkan biji plastik dan melewati proses pemanasan pirolisis untuk menghasilkan bahan bakar sehingga dapat digunakan untuk insinerator. Meski masih dalam uji coba dan penelitian, Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin menargetkan tahun ini tidak ada lagi sampah yang keluar dari kampus. Semuanya akan dikelola secara mandiri. Pilah sampah dari rumah tangga. Soal efisiensi pengolahannya gimana Bapak? Kan ini masih lab uji coba, jadi masih kita biayai penuh. Nanti setelah dia bisa menghasilkan, lalu ada aspek ekonomisnya, perkiraan kami tahun depan itu bisa mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan TPST ini. Jika dikembangkan, tempat pengolahan sampah terpadu ini juga bisa membantu pemerintah dalam penanganan sampah di TPA. Dalam prosesnya saat ini masih kendala dalam proses pemilahan sampah organik dan anorganik masih bercampur.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang hadir melihat alat pengolahan sampah ini menyampaikan selain kesiapan alat pemilahan sampah, kesiapan infrastruktur truk pemilah sampah juga harus diutamakan. Menyiapkan truknya juga, pengangkutannya. Ini pengangkutan juga harus, kalau kita meminta memilah, ya semuanya harus terpilah sampai dengan pengangkutannya. Jangan nanti masyarakat kita minta pilah, di rumah tangga kita minta pilah, di tempat umum ada tempat sampah pemilahan. Nah, begitu kita angkut pakai truk, satu doang gerobaknya, nggak ada apa-apa. Dengan adanya alat pengolahan sampah ini diharapkan dapat membantu dampak negatif lingkungan dan pengolahan sampah warga. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, minuman tradisional bandrek gula aren menjadi jajanan favorit bagi wisatawan di Kota Brastagi. Bandrek khas Kota Wisata Brastagi ini diracik dengan jahe merah dan rempah pilihan. Selain kuliner makanan, Kota Wisata Brastagi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara memiliki minuman sehat yang khas. Bandrek gula aren menjadi menu minuman sehat saat berwisata di Kota Dingin Brastagi. Lokasinya ada di sekitar kawasan Bukit Gundaling. Bandrek ini cukup legend dan telah ada sejak 1980-an. Pedagang bandrek ini menggunakan gerobak sederhana. Usaha rintisan orang tuanya ini tetap bertahan hingga kini. Menurut pedagang bandrek Ahmad Sitepu, bandrek ini berbeda dari lainnya. Bandrek miliknya dimasak langsung menggunakan bara api agar bandrek matang sempurna. Tak hanya itu, penyajian bandrek baik menggunakan susu atau gula aren juga ada tambahan rempah khas buatan sendiri. Ini bandrek ini dimulai dari bapak kami. Tahun 80-an, saya generasi kedua yang melanjutkan. Berarti memang dari dulu jualannya di lokasi wisata ini? Memang jualannya dari dulu Bapak di Gundaling ini. Pak, apa yang membedakan bandrek itu dengan bandrek lainnya? Kalau bandrek saya ini bahan-bahannya bahan-bahan alami, dari jahe merah dan gulanya gula asli, ditambah lagi rempah-rempah yang lain. Ini saya lihat pembakarannya menggunakan bara api. Sementara itu, pengunjung Kota Brastagi mengaku bandrek tersebut sangat nikmat dirasakan saat menikmati pemandangan. Rasa bandrek yang hangat dapat menemani cuaca dingin di Kota Brastagi. Jalan-jalan lah sama keluarga. Pak, tadi kita nikmatin bandrek Gundaling ini gimana Pak? Mantap, pedas. Mantap. Baru pertama nyobain di sini Pak? Ya, minum ini baru sekali. Dengan harga yang terjangkau ini gimana Pak? Relatif ya Pak? Alhamdulillah terjangkau, mantap lah. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.